على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا الكريم حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah. Puji serta syukur mari kita haturkan setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab rahmah, hidayah serta pertolongannya kita masih diberi kesempatan, masih diperpanjang umur kita, masih dipilih dengan sebab rahmah serta cintanya untuk melaksanakan hal-hal kewajiban kita dalam agama kita. Khusus pada malam hari ini kita lanjutkan bersama-sama mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu yang pantas, patut serta wajib kita ketahui. Salawat, salam dan berkah mari kita doakan semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang selalu istiqamah mengikuti ajaran beliau, yang selalu didoakan kebaikan, hidayah serta keselamatan oleh beliau. Dan mudah-mudahan keturunan kita semua pun sama, Allah jaga, Allah perhatikan, sehingga kita dikumpulkan dalam keadaan baik beserta orang-orang soleh di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di zaman azali tentang bahwa kita mengadakan pengajian setiap malam Itsnain ba'dal maghrib, ya. Maka ini adalah suatu anugerah tentang jalan yang istiqamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makmurkan waktu antara maghrib dan isya. Dan ketika Anda masih dipilih untuk tetap bisa hadir, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa amal soleh itu adalah merupakan alamah, tanda, pertanda bahwa orang yang beramal soleh itu nanti akibatnya, balasannya adalah sa'adah, kebahagiaan. Jadi kita dituntun dari hidayah, kesadaran melaksanakan sesuatu, kemudian kita diberi taufik, pertolongan untuk melaksanakannya. Maka itu pertanda Allah akan menyampaikan pula kita ke arah sa'adah, kebahagiaan. Maka begitu pula maksiat, umpama hati kita kotor, kita berniat yang buruk, atau mungkin sesuatu kesempatan yang tadinya kita tidak punya niat yang buruk, tapi karena ada kesempatan niatnya jadi buruk. Kemudian kita mampu berbuat maksiat, ya, artinya itu yang terjadi pada kita. Berarti itu tandanya
Kalau tidak mendapatkan ampunan Allah, kalau tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, berarti alamatnya syaqawah. Kalau tadi sa'adah, kebahagiaan. Kalau maksiat, kita introspeksi diri. Kok saya senang maksiat jadinya ya? Baik terang-terangan atau maksiat di dalam hati mungkin ya. Itu pertanda kalau kita nggak taubat, nggak diberi taufik untuk istighfar, ampun dan taubat, itu tandanya akhir dari kisah itu adalah syaqawah, bencana, kemelaratan, kecelakaan, kerugian. Maka na'udzubillah min. Berarti ketika kita merasa pengen melakukan ibadah, kemudian diberi kemudahan melaksanakannya, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, Anda masih memilih saya ya, yang banyak dosa ini untuk taat kepada-Mu, untuk sujud ya Allah. Ini berarti Anda dipilih oleh Allah, harus senang. Dan perlu istiqomah, sama seperti Ustaz kita Khalis. Udah istiqomah bikin air, ngantar kitab, dikerjakan terus. Alamatus sa'adah, insyaallah mendapat kebahagiaan. Begitupun Anda semua istiqomah ngaji, maka ada titik di mana kita mendapatkan rahmat Allah berupa kebahagiaan insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu muqaddimah untuk kita biar kita kembali semangat ya. Kita semangat bahwa apa yang terjadi pada diri kita, apapun itu adalah kehendak Allah, putra dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bersama-sama baca suratul Fatihah untuk doa kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, selalu menerima taubat dan usaha kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu yang manfaat. Allah menerima amal ibadah kita, dan kemudian Allah masukkan kita dalam ridha dan rahmatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, wa nakhussu khususan ila Syekh Ahmad Ibn Qasim Al-Maliki Asy-Syahir bil Hariri wa Syekh Ibn Al-Jauzi wa Syekh As-Said Ahmad Al-Marzuqi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Syekhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Coba Bapak ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mengaji karena taat kepada Allah. Saya niat mengaji taat kepada Rasulullah. Saya niat mengaji
meluhurkan agama Allah. Saya niat mengaji karena syukur kepada Allah. Ya, bisa Pak niatnya Pak? Apa? Baik. Saya niat mengaji karena taat kepada. Saya niat mengaji taat pada Rasulullah. Saya niat mengaji meluhurkan agama Allah. Saya niat mengaji karena syukur kepada Allah. Ulangi. Saya niat mengaji karena taat kepada Allah. Saya niat mengaji taat pada Rasulullah. Saya niat mengaji meluhurkan agama Allah. Saya niat mengaji karena syukur kepada Allah. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man wahada. Wal ali wal ashabi man wahada. Halaman 9 Pak ya, yang bawah. Salatullahi ma lahat kawagib ala Ahmad khairi marrakiban najaib handa hadis surah bismil habaib fahaza subro'a Rakaib. Belakangnya alam taroha wa qad maddad khudaha. Halaman 10 udah ketemu? Lat mimma dami'iha sahaib wa malat lil hima ضربه وحنا إلى تلك المعالم والملاعب. Bawahnya jabal zimami wala tasubha fadha itu syawqiha lil hijabim fahim barakama hamad wa illa fa innaka fil tariqil hubbi kadhib. Salatullahi ma'alahat kawakib ala Ahmad khairi marrakiban najaib handa hadis surah bismil habaib fahaza subro'a dafar rakaib. Lanjut
أما هذا العقيق بدا وهذه باب الحي لاحت والمضارب وتلك القربة الخضراء وفيها نبي نور يزل الغياهب وقد صحر الرضا وبنات تلاقي وقد جعلها من كل جاذب فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب تمل بالحبيب كل قصد فقد حصل لنا وقت إبراهيم نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركبا جائب حتى حدث باسم الحبائب فهذا سكر أعضاف الركائب له الجهر رفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب فلو أن سعينا كل يوم على الأعداء لا فوق النجائب على الأعداء لا فوق النجائب ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة من بدا نور الكواكب ulangi عليه من المهيمن كل وقت صلاة من بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب جميعهم وعيد رته الأقايب صلوا على النبي محمد. Baik, kita lanjutkan Maulid Syarafil Anam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Nah, terakhir mana? Nasrun Azizah sudah ya? Sudah atau lupa? Nah, sudah lupa berarti ya. Ya, ini bapak-bapak punya pakai data banyak ya. Mestinya ada sebagian yang bermanfaat untuk murajaah, untuk mengulangi lagi ya. Dibuka lagi. Laqad ja'akum. Kenapa hanya baca a'udzubillah? Ya karena laqad ja'akum, kalau tidak salah ini surah At-Taubah. Di mana memulai surah At-Taubah hanya dengan isti'adzah, tidak dengan basmalah di awal surah At-Taubah. Ya, jadi kalau membaca surah At-Taubah, bara'atun minallah atau surah Bara'ah, maka hanya boleh membaca isti'adzah, tidak membaca Maka ketika membaca yang di tengah atau bukan di awal, maksudnya tengah-tengah surat atau hampir akhir ya, termasuk laqad ja'akum, maka tetap sebagian ulama menyatakan tetap tidak basmalah, langsung ta'awud dan membaca ayat itu. Sebagian menyatakan dipersilahkan membaca basmalah. Laqad ja'akum, laqad artinya di sini maknanya adalah demi keagunganku sungguh benar-benar telah datang. Ja'akum, telah datang kepada kalian semua, orang-orang Arab secara khusus, secara umum seluruh alam. Telah datang sungguh benar-benar telah kepada kalian semua Rasulun, utusan, maksudnya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, min anfusikum, yang berasal dari golonganmu sendiri, dari golongan kalian sendiri. Secara umum golongan manusia, secara khusus golongan yaitu suku Quraisy. Nah, karena Nabi berasal dari Arab, suku Quraisy, di mana diantaranya kakek moyang beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Yang pertama, azizun, bagaimana karakter Rasul yang datang kepada kalian sebagai utusan. Azizun alaihi ma'anittum. Yang pertama, azizun, berat, syadidun, berat sekali rasanya atasnya, apapun anittum, yang kalian rasakan beban. Allah mengutus Nabi yang punya sifat bisa merasakan dengan sungguh-sungguh beban. Terasa banget sama beliau beban yang kita rasakan, walaupun mungkin kita sendiri nggak ngerasa jadi beban atau nggak ngerasa ada beban pada diri kita karena saking bodohnya kita. Contoh, saya tanya, dosa itu jadi beban nggak Pak? Dosa jadi beban nggak? Nggak semangat, nggak punya dosa. Dosa jadi beban nggak? Jadi beban kita.
Meskipun kita beristighfar, meskipun kita bertaubat, karena mungkin istighfar kita belum baik, karena taubat kita belum nasuha, ya, taubat sambel apa ya, maka barangkali Allah pun tidak berkenan, belum kenan mau mengampuni kita, maka itu menjadi beban, menjadi rasa yang berat dirasa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aziz, syadid, sangat terasa beratnya beban. Apalagi ketika kita dihadapkan dua pilihan, apa surga atau neraka, kira-kira jadi beban nggak Pak? Ini kalau ke surga ibadahnya harus begini, perjuangannya begini, kudu ikhlas. Tapi kalau ke neraka gampang, bikin maksiat aja, otomatis otak kita kan muter, gimana biar kita selamat ya, berat. Maka masalah masuk surga juga menjadi beban kita, ya. Maka Nabi merasakan itu, merasakan beban kita, pengen selamat dunia dan akhirat. Itu Nabi itu. Maka sebagai samarahnya, sebagai buahnya, sebagai buah, sebagai hasil kita punya Rasul yang rasanya begitu, kita sangat bersyukur punya utusan yang bisa merasakan beban kita, ya. Kalau ada pemimpin sholatlah umpamanya, ada pemimpin bisa merasakan beban yang dipikul oleh jenazah oleh jamaah, walaupun dia hafal surah Yasin, walaupun hafal surah Al-Waqi'ah, tapi jamaah punya beban masalah yang banyak, mungkin ada perlu dan sebagainya. Wah, menjadi Yasin deh, kesian. Paham Pak? Sebagai ketua RT, ketua RW, ngerasa beban yang ditanggung oleh warganya. Sebagai presiden, ya, menteri, bisa merasakan beban. Seneng nggak punya pejabat seperti itu Pak? Dia tidak mikirin dirinya sendiri, yang dipikirin kita, di otak dia bangun tidur itu kita yang dipikirin sama mereka. Kita seneng. Apalagi ini beban dunia dan akhirat. Ya. Yang kedua, harisun alaikum. Nabi punya nama, punya sifat yang kedua di sini adalah harisun alaikum. Yaitu sangat menginginkan. Nah, kalau haris itu orang yang sangat menginginkan, berkesud. Harisun artinya orang yang sangat mengharapkan. Kalau bahasa kita tuh rakus banget lah kalau bahasa buruk negatifnya. Orang yang sangat menginginkan. Alaikum, keimanan, memberikan hidayah, petunjuk. Kalau ada seorang pemimpin, seorang pejabat yang sangat ingin memberikan solusi yang baik untuk warganya, maka kita dapat berkah punya pejabat seperti itu. Paham Pak? Nabi, maaf Pak, kalau bilang ini yang namanya ustadz Pak, itu kudu cerewet Pak. Yang namanya dai kudu cerewet. Ngomongnya banyak, ya karena tugasnya. Jadi kalau bapak-bapak bosan dengar suara saya, ya mohon maaf. Saya ngomong karena saya diperintah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan wahai umatku, anni dariku walau ayat, walaupun satu ayat. Jadi perintah bukan? Allah, maafin saya kalau saya ngomong mulu Pak. Maafin ya. Karena apa? Harisun alaikum.
Saya pengen bapak-bapak sholatnya benar, bagus. Tak cariin solusi kan? Solusinya udah pernah salah satu. Kalau orang pengen bisa sholat Isya berjamaah, solusinya gampang. Sholat qobliyah Isya di masjid itu solusi yang paling ya Pak ya aman dari masbuk. Betul ya? Nah, harisun. Jadi Nabi sangat menginginkan hidayah untuk umatnya, maka tidak bosan. Maka para ulama pewaris beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama. Kalau yang ulama akhirat ya, ulama yang benar-benar merasakan harisun alaikum ini. Apa itu? Dimanapun umat membutuhkan petunjuk, pencerahan, dia siap. Bagaimana supaya dosa-dosa diampuni, bagaimana sholat yang benar, ya, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana cara hati dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama itu harisun alaikum, sangat memperhatikan. Ini yang kedua ya Pak ya, haris ya. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat menginginkan tadi hidayah iman untuk orang-orang Arab khususnya dan seluruh alam semesta. Khusus bagi orang beriman, beliau raufur rahim. Rauf syadidur rahmah, sangat sayang. Kalau sayang udah bagus. Kalau rauf syadidur rahmah, sangat menyayangi. Ya, rahim, sangat belas kasih, selalu memberikan kebaikan. Nah, itu karakter. Kalau raufur rahim, azizun aliman itu harisun alaikum sudah menjadi karakter, maka itu akan menunjang kesuksesan umatnya. Tinggal umatnya mau gayu bersambut apa enggak. Nabinya sudah oke, umatnya mau apa enggak gitu ya. Ustadznya sudah semangat mengajar dengan sungguh-sungguh, yang ngaji pada merem apa enggak ya? Enggak merem semuanya, tutup. Ya alhamdulillah. Namanya orang kerja kan capek ya. Ya, alhamdulillah, itulah bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini dibawakan oleh sang penyusun karena memang karakter Nabi nanti akan dibahas Pak di Maulid ini ya. Sejarah Nabi, kelahiran beliau akan dibahas di Maulid Syarafil Anam. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita bahas lagi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, tiba saatnya kita mengaji Durrul Bahiyah. Sampai mana ya? Sampai mana? Jangan mode silent terus Pak. Yang mana Pak? Oh, wajib. Karena saya nggak nyatet Pak. Bab sunnah-sunnah sebelum sudah apa belum? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sunanuha, dan adapun sunnah-sunnah salat, fakatsiratun, maka sangat banyak. Jadi jangan kita menyembelihkan sunnah, karena sunnah ini sangat baik dalam hal menyempurnakan yang fardu ya Pak ya. Jadi Allah melihat ibadah fardu kita, fardunya banyak kekurangan, aibnya, maka Allah melihat sunnah kita. Kalau sunnahnya dikerjakan, maka yang sunnah itu menambah yang fardu. Yang tadinya nilainya 90 kan ditopang dengan sunnah yang baik bisa menjadi
100. Itu pentingnya, ya, sunnah. Minha, di antara sunnah-sunnah sholat, ma, yaitu sunnah, huwa, yang itu, kharijas sholati, di luar sholat. Nah, di luar sholat maksudnya belum sholat itu ada sunnahnya, atau setelah sholat ada sunnahnya. Apa sunnah-sunnah? Di antaranya wahua, yaitu al-adzanu, azan, wal iqamatu, dan iqamah. Biasanya kita bilangnya qomat. Qomat ya. Wis qomat apa dulu? Padahal sebenarnya iqamah. Mungkin karena ada lafaz yang beda, di adzan kan nggak dapat qomat ya. Qomat ya, udah qomat. Nah, yang benar bacaan apa? Iqamah ya. Jadi azan itu hukumnya apa? Sunnah. Kemarin pernah kita sampaikan sunnah itu ada sunnatul ain, ada sunnatul kifayah. Azan termasuk sunnah ain apa kifayah? Kifayah. Kalau sudah ada azan satu, udah azan, ya wes, yang lain nggak usah azan lagi, udah cukup. Paham? Itu sunnah kifayah, ya. Yang dapat pahala berarti yang azan, pahala azan. Nah, yang nggak azan nggak dapat pahala. Dapat pahala menjawab azannya muadzin, gitu ya. Tahu jawabannya Pak? Kalau Allahu Akbar, jawabannya apa? Oke, kalau hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Kalau hayya 'alal falah, jawabannya apa? Oke, adzan. Kalau as-shalatu khair, meragukan jawabannya. As-shalatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Shadaqta. Ya, lengkapnya shadaqta wa barirta. Ya, wa ana ala dzalika minasyahidin, ya. Apal Pak? Sodak aja nggak apa-apa, ya. Nah, apa jawabannya? Bukan sodak apa? As-shalatu khairum minan naum. Pas bangun. Oh ya. Ingat sholat. Bangun tidur, ingat sholat. Bagus. Walaupun pas mulu udah bagus. Ingat sholat, ya. Tapi di sana, di sini aman. Nah, itu adzan dan iqamah. Ya, tentu ada syarat-syaratnya ya. Kapan-kapan kita bahas lagi. Yang terakhir kita coba warrawatibu, dan sunnah rawatib. Maksudnya sunnah yang di luar sholat fardu adalah sholat sunnah rawatib. Ya, jadi di antara sunnah di luar sholat fardu adalah sunnah atau sholat sunnah rawatib. Rawatib artinya mengikuti. Karena apa? Dia itu mengikuti yang utama, yang pokok, yaitu sholat fardu. Dan mengikutinya ada dua, mengikuti atau mengiringi di depan atau di belakang. Kalau sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qabliyah, ya Pak ya. Kalau dilaksanakan setelah sholat fardu namanya sholat sunnah ba'diyah. Kedua-duanya sunnah, baik sekali. Nah, minas sholawati berupa sholat ashrun yang 10 rakaat, minha dari 22 rakaat, muakkadatun adalah sholat rawatib muakkadah. Jadi ada 10 yang muakkadah atau muakkad lah. Sholat sunnah muakkadah atau muakkad. Ada bilang sholat muakkad, ghairu
muakkad. Kalau tak taknis yang menggunakan muakkadah, ya. Apa itu sholat sunnah muakkadah? Yaitu sholat yang selalu dilaksanakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah Nabi, sholat fardu, tapi juga sholat sunnah rawatib, istiqomah terus, baik di dalam, maksudnya di rumah, tidak dalam bepergian atau dalam bepergian. Beliau selalu sholat sunnah muakkad, ya. Itu ada berapa? Wahiyya raka'atani ila akhiri. Insyaallah kita akan bahas pada pada minggu depan. Tahun depan masih lama banyak. Baik, itu saja yang bisa Al-Fadhil sampaikan. Mohon dicatat Pak ya, ditandai kita ngajinya udah sampai tadi ya, muakkadatun. Insyaallah agar kita ngajian tertib dan urut Pak ya. Itu saja yang bisa Al-Fadhil sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.